Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara BBA, Bincang Barang Aset, bersama saya Syifa Dindar Fadilah sebagai announcer di episode kali ini. Nah, pada malam hari ini, kita kedatangan 3 tamu spesial nih, yang sedang merintis usaha bersama. Siapa aja mereka? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kenalan. Boleh masing-masing memperkenalkan dirinya? Ya, halo. Nama saya Dolce Tromboni, NIM 1908013 dari kelas 2B Kewirausahaan. Ya, nama saya Anisalia Susanti dari kelas 2B Kewirausahaan dengan NIM 1908382. Nama saya Felicia Tiara Putri dari kelas 2P Kewirausahaan dengan NIM 1904266. Ya, baik. Jadi di malam hari ini kita ada 3 tamu spesial, yaitu ada Dolce, Anissa, dan Felicia. Nah, kalian ini kan sedang merintis usaha bersama ya. Bisnis kalian ini bergerak di bidang apa sih? Bisnis kami ini bergerak di bidang fashion, terutama fashion yang sedang tren atau sedang viral. Contohnya saat ini yang sedang viral itu kan tie-dye. Jadi untuk saat ini kami sedang bergerak di bidang fashion, khususnya tie-dye. Oh, fashion ya. Untuk nama bisnis kalian apa? Untuk nama bisnis kita sendiri itu namanya Bisa diulang? Jadi untuk nama bisnis kita itu namanya Viral. Oh, viral. Viral. Kenapa namanya viral? Apakah ada alasan-alasan di balik pemilihan nama viral ini? Pilihan nama ini dari namanya kan viral, jadi kami berharap bisnis ini viral dan juga di nama bisnis ini kan huruf L di belakangnya itu kan huruf kapital. L-nya itu untuk long last. Jadi kami berharap bisnis ini dapat langgeng seperti namanya. Wah, bagus sekali ya namanya. Semoga menjadi doa gitu ya. Nah, kalau untuk viral ini berdiri sejak kapan? Apakah baru atau udah lama? Nah, untuk pertanyaan kapan berdirinya itu, sebenarnya bisnis viral ini berdirinya itu pada tanggal 30 September 2020. Nah, namun kami baru mulainya itu tuh pada tanggal 22 Oktober 2020. Nah, yang kami maksud memulai di sini itu seperti kami mulai menanamkan modalnya, kami mulai mengambil barangnya, seperti itu. Dan juga produk pertama kami itu terjualnya itu pada tanggal 27 Oktober 2020 gitu. Oh, seperti itu ya. Masih baru banget ya. Untuk kelebihan dari produk kalian sendiri ini apa nih? Apa yang ngebikin produk viral ini beda dari yang lain gitu? Beda dari fashion yang lain? Jadi produk viral ini beda dari yang lain karena kita menawarkan produk ini dengan harga yang terjangkau. Jadi mau anak remaja zaman sekarang pun yang uang jajannya dikasih sedikit tetap bisa membeli produk barang kami. Terus kami juga menawarkan beberapa metode pembayaran seperti COD dan transfer. Itu kan bisa memudahkan konsumen kami dalam bertransaksi. Dan kami juga menawarkan variasi-variasi warna yang beragam dalam desain produk kami tersebut. Kalau untuk produknya sendiri, apa cuma tie-dye atau ada yang lain? Ada yang lain sih, kami bukan hanya memfokuskan pada kaosnya saja. Kami juga menjual hoodie dan sweater, terus ada piyama, yang outfit yang suka dipakai oleh remaja yang suka tren masa kini. Contohnya yang lagi kalian pakai ini ya? Ya, betul. Nah, ya betul. Bagus ya. Menarik.
Kalau kalau untuk kan kalian memilih untuk bisnis fashion ya. Apa sih alasannya? Apa karena kalian ini sama-sama suka fashion atau ada alasan lain? Misalnya karena fashion itu kan salah satu kebutuhan ya, istilahnya kayak pakaian itu salah satu kebutuhan manusia. Kita semua pasti menggunakan pakaian tersebut. Nah, itu fashion itu biasanya kan suka jadi kayak tren yang viral dan sebagainya. Jadi itu yang bakal langsung berlanjut terus gitu. Bisnisnya bakal lanjut terus gitu. Oh, oke, baik-baik. Nah, dari pilihan untuk memilih untuk berbisnis partner atau sendiri, kalau kalian itu kenapa sih mau lebih memilih untuk berpartner gitu? Kenapa nggak bisnis sendiri aja? Nah, alasan kenapa kami memilih untuk berpartner daripada sendiri itu karena menurut kami bisnis kami ini memerlukan modal yang cukup besar gitu. Jadi akan ringan apabila kami melakukannya secara berpartner gitu. Selain itu juga menurut kami kalau misalnya berpartner itu kan otomatis suka dukanya itu ditanggungnya bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang membutuhkan bantuan, kita bisa saling membantu gitu. Selain itu juga alasan saya pribadi itu karena bisnis ini kan bisnis pertama saya gitu. Nah, jadi menurut saya akan lebih tepat apabila dilakukannya itu secara berpartner karena kalau misalnya berpartner kan saya juga masih banyak harus belajar gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya berpartner kita gitu bisa saling sharing-sharing ilmu juga gitu, bisa saling berbagi ilmu bagaimana sih cara berbisnis yang baik dan benar itu gitu. Oh, seperti itu. Berarti sama-sama belajar gitu ya untuk biar ada yang membantu, saling memberikan pendapat, seperti itu ya. Nah, Ya, kan kalian ini baru ya viral ini baru dirintis gitu. Berarti di masa pandemi ini kan ya mulainya. Nah, apa Ya, sih yang betul. kalian rasain gitu memulai bisnis di masa pandemi ini? Apakah sulit atau seperti apa? Kalau ditanya sulit atau tidaknya, tentu sulit ya, apalagi kita merintis bisnis ini pada saat masa pandemi. Nggak semua orang atau konsumen tuh mau membeli produk kami karena keadaan ekonominya atau lokasi-lokasi tertentu yang tidak bisa kami jangkau, kami sendiri jangkau gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu, alhamdulillahnya meskipun keadaan seperti ini, tetap konsumen kami masih mempercayakan fashion mereka kepada kami gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, dari Iya. kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi nih di masa pandemi ini, apa sih strategi-strategi yang kalian gunakan gitu, yang kalian terapkan untuk bisa terus bertahan dalam menjalankan bisnis ini? Kalau kami sih lebih menekankan ke kepuasan konsumen. Contohnya kayak balas chat konsumen lebih cepat, lalu lebih memenuhi apa yang konsumen minta. Seperti konsumen ini request piyama atau konsumen ini request kaos. Kami berusaha untuk memenuhi apa yang konsumen tersebut minta. Selain itu juga kami menyediakan program gratis ongkir atau promosi-promosi untuk konsumen yang di luar pulaunya atau di luar kota. Oh, berarti viral ini menerima custom gitu ya? Jadi tidak Ya, boleh di luar produk kalian gitu? iya, benar. ya. Kalau untuk custom sendiri itu memerlukan waktu berapa lama sih?
Biasanya Paling PO lama seminggu sampai 2 Seminggu. minggu. Ya, seminggu Seminggu. sampai 2 minggu. Tergantung bahannya. Oh, baik-baik. Kalau sejauh ini udah ada yang custom nggak sih? ya hampir banyak banget. Karena kan pada basicnya kita tuh sebenarnya ngejual produk tuh untuk anak remaja kan. Cuman ada beberapa konsumen kami yang ingin kami juga menjual sebuah produk untuk anak kecil. Misalnya anak SD yang umurnya masih 9 tahun atau 12 tahun. Jadi kami sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wah, bagus sekali nih. Berarti nggak cuma untuk remaja aja ya. Dari anak kecil juga bisa Iya. ya. Wah. Nah, kalau untuk apa ya? Harapan kalian bisnis kalian nih ke depannya. Apa sih yang mau dicapai untuk ke depannya? Untuk viral ini. Nah, harapan kami ke depannya itu yang pasti semoga bisnis kami ini bisa terus berkembang dan bisa bertahan, bisa sukses juga tentunya. Selain itu juga kami berharap bahwa ke depannya kami ini bisa terus mengembangkan desain produk kami gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sejauh ini produk-produk tie-dye itu seperti itu-itu saja gitu. Nah, jadi agar bisa terus bertahan, nah kami ingin bahwa produk kami itu bisa berkembang gitu desainnya. Nah, selain itu juga kami berharap bahwa kedepannya itu kami bisa lebih sering bekerja sama dengan influencer dengan mengendorse mereka agar produk kami itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, selain itu juga kami juga ingin terus meningkatkan promosi kami di media sosial, kami juga ingin membuka toko offline, kami ingin juga meningkatkan promosi kami di iklan berbayar gitu, misalnya paid promote gitu. Selain itu juga yang pastinya kami ingin terus bisa meningkatkan jumlah stok produk kami gitu agar selalu tersedia karena selama ini kan kami itu menggunakan sistemnya pre-order gitu. Jadi kalau misalnya produk kami selalu tersedia itu apabila ada pelanggan yang misalnya ingin membeli secara grosiran, nah jadi dia itu bisa langsung mengambil barangnya atau kami bisa langsung mengirimkan produknya gitu. Wah, kalau untuk dari Dolce atau Felicia nih, ada nggak sih harapan lain gitu yang mungkin belum disebutkan sama Anissa? Hampir semua harapan sih udah disebutin sama Anissa ya. Hampir semua harapan sudah disebutkan sama Anissa. Oh, baik-baik. Kalau, untuk yang terakhir nih, ada tips-tips nggak dari kalian untuk teman-teman yang lain yang mungkin lagi menjalankan bisnis juga gitu kayak kalian di bidang fashion atau yang lainnya, mungkin masing-masing bisa ngasih tips nih. Tips dari Dolce untuk teman-teman semua yang mau membangun usaha, jangan takut gagal untuk memulai sesuatunya karena kalian itu belum tentu menemukan kegagalan di setiap usaha kalian. Di situ ada jalan, pasti ada jalan keluarnya. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mau berbisnis itu, kita tuh harus totalitas gitu, jangan setengah-setengah dalam menjalankannya gitu. Soalnya kalau misalnya setengah-setengah tuh pasti kedepannya tuh bakal banyak keraguan gitu. Dari saya, kalau misalnya mau memulai usaha dan itu usaha yang berkelompok, carilah partner yang cocok. Karena kita nggak tahu bisnis itu akan berjalan seberapa lama. Tentu saja harapan kita kan
pasti bisnis itu kan berlangsung lama. Makanya kalau orangnya nggak cocok, pasti nantinya akan ada perpecahan dalam bisnis itu. Jadi kita harus mencari partner bisnis yang cocok. Wah, tipsnya menarik sekali ya. Mulai dari harus yakin ya untuk menjalankan bisnis ya, benar banget. Karena kalau dari mohon maaf, sepertinya tadi saya ada kendala sinyal. Ya, seperti yang tadi disebutkan ya, tips-tipsnya itu sangat bagus-bagus sekali. Kita harus yakin untuk menjalankan bisnis, karena jika kita sendiri tidak yakin gitu dalam menjalankan bisnis, bagaimana orang lain juga mau yakin terhadap bisnis kita gitu ya, gimana kita mau mendapatkan konsumen gitu. Terus juga partner, kita harus mencari partner yang apa ya, yang bisa saling support gitu, yang sama-sama memiliki tujuan yang sama dengan kita gitu ya. Baik, sepertinya tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Viral, Dolce, Anissa, dan Felicia atas ilmunya yang sudah di-sharing itu sama teman-teman semua. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya kurang bagus ya, dari tadi keluar masuk terus. Ya, jadi saya tutup saja episode kali ini. Terima kasih untuk tim Viral yang sudah meluangkan waktunya, udah mau sharing-sharing sama teman-teman semua. Semoga yang mendengarkan mendapatkan ilmu dan bermanfaat episode kali ini. Saya Syifa Dina Fadila, akhir kata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.